Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dari amin ya rabbal alamin. Pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah sudah sampai pada rahasia huruf, yaitu pada huruf jim ya. Sebelumnya itu huruf dot al-mu'jamah. Wa min dalika, dan itu sebagian dari huruf-huruf harful jim bermula huruf jim. Al-kamil, nazumnya yang di bawah ini menggunakan bakhar kamil. Al-jimu yarfa'u may yuridu wisalahu li musyahidil abrori wal ahyari wa huwal abidul kinnu illa annahu mutahakkikun bihaqiqatil isari yarnu bi ghayatihi ila ma'budihi wa bibad'ihi yamsi alal asari huwa min salasi haqaiqin ma'lumatin wa mizajuhu bardun wa lafhun nari. Ini 4 bait ya, syair tentang rahasia huruf jim. Al-jim bermula huruf jim itu yarfa'u, mengangkat apa? Jiman, orang, yuridu yang berkehendak, siapa man, wisolahu, orang yang ingin wisol, sampai ya, tentu sampainya ini ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada ma'rifah itu. Limusyahidil abror ya, karena lima syahidil abror, karena pandangan, beberapa pandangan abror ya, itu orang-orang yang benar, wal ahyar, dan orang-orang yang baik atau orang-orang yang terpilih. Jadi maksudnya orang-orang yang levelnya masuk abror dan ahyar ini adalah orang-orang yang pandangannya selalu didasari memandang kepada Allah dalam melihat segala wujud di alam semesta. Ini namanya abror dan ahyar, orang-orang yang sudah terpilih gitu ya. Sudah dikelompokkan hamba yang terpilih ini. Jadi dari kalau teori yang lain itu umum, khusus, khususul khusus. Abror dan ahyar ini ya masuk di level ya khusus, khususul khusus. Bahwa al-abid, maka bermula dia ya jim, al-abid itu ya hamba. Ya, makomnya hamba, al-kinu ya. Al-kinu itu maknanya budak ya. Ila annahu mutahakkikun, akan tetapi sesungguhnya hamba itu mutahakkikun. Mutahakkik itu orang yang tahkik, orang yang benar-benar yakin. Orang yang tahkik itu seperti apa? Ya contoh, ketika diceritakan soal api itu panas, ya ketika dia mendengar hanya muncul ilustrasi, oh ya api itu panas, panasnya kayak apa nggak tahu. Tapi ketika api itu di depannya disuruh megang, oh iya panas juga ya. Nah, ini namanya tahkik. Jadi dia megang barang yang ada apinya panas, oh ini tahkik. Itu. Ya, begitu juga dalam hal ilmu tasawuf. Ketika masih belajar teori, ya ini namanya ilmu yakin. Ya. Kemudian ketika sudah mulai praktek, oh iya sabar itu ya harus dirasakan, bukan sabar dalam teori nasihat. Itu syukur juga sama, bukan sebatas teori lesan. Syukur itu ya sudah aplikatif diamalkan. Gitu. Ini yang disebut dengan mutahakkik. Kalau seorang salik sudah mutahakkik, la maujuda illallah, ya itu sudah menjadi prinsip, nggak berubah sedikit pun. Dalam pandangannya melihat segala yang wujud selalu Allah yang diingatnya.
Bihaqikotil isari, dengan hakikat isar ya. Isar itu memiliki makna ya, bisa tahqiq dengan hakikat isar. Isar itu punya makna makhluk juga bisa ya. Artinya segala yang ada di alam semesta ini dipahami secara hakikatnya. Apa sih? Contoh ya, ada gunung, ada bulan, ada bumi dan seisinya. Kalau kita pahami secara hakikat asal usulnya, coba bumi dari mana, bulan dari mana, terus kembali ke diri kita dari mana, akhirnya muncul kesadaran, oh semua kembali kepada Allah. Ini namanya mutahakkikun bihaqikotil isar. Jadi sudah melihat objek alam semesta, sudah tahqiq. Itu tidak naik turun. Karena dari ilmu yakin naik ainul yakin sampai hakul yakin. Kalau ainul yakin ini masih turun naik. Contoh tadi, orang dikasih tahu api itu panas, yang benar gitu. Terus dia kadang percaya, kadang enggak. Tapi setelah megang langsung, oh ya panas benar gitu. Oh ya ini yang disebut dengan tahqiq. Begitu juga melihat alam semesta. Oh iya, menurut ilmu yakin ya hakikatnya alam semesta ini ya dulu tidak ada. Diadakan oleh Allah. Allah yang menciptakan. Berarti hakikatnya alam semesta ini ya Allah yang mengadakan. Terus hakikat alam semesta ini Allah yang menggerakkan. Akhirnya mulai paham, la maujuda illallah. Oh iya. Nah, itu proses dari ilmu yakin, ainul yakin sampai pada hakul yakin. Kalau sampai pada hakul yakin, inilah yang disebut mutahakkikun bihaqikotil isari. Jangan mutarodid. Mutarodid itu orang yang ragu. Bener enggak nih? Ya, jangan-jangan enggak bener gitu. Yarnu bi goyatihi ila ma'budihi. Yarnu, dia berjuang bi goyatihi, dengan tujuan akhirnya ila ma'budihi, kepada ma'bud yang disembah. Ya, al-abid wal ma'bud. Al-abid itu yang menyembah, ma'bud yang disembah. Jadi tujuan perjuangan akhir para salik itu ya ila ma'budihi, ya, sampai kepada siapa yang disembah. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti kalau masih menyembah jabatan masih syirik, menyembah materi masih syirik, menyembah dunia masih syirik. Sampai kita benar-benar la ma'buda fil haqiqah illallah. Itu. Begitu juga di dalam kualitas kita dalam menyembah Allah. Ini kan ada hadis ya, sebagian berpendapat ini hadis ya. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ya, tidak sah ibadah ya kecuali mengenal siapa yang disembah. Nah, para salik ini dalam mencari ilmu ya, ini berproses dalam rangka untuk ma'rifatil ma'bud, untuk mengenal siapa yang disembah. Kalau kita berdiri pada makom fikih, ya sudah, berarti tidak ada ikhtiar mendalam untuk mengenal siapa ma'bud. Nah, karena untuk mengenal ma'bud yang hakiki sebagai implementasi dari ihsan, itu harus ya paham teori-teori ilmu hakikat tadi. Maka orang-orang yang sudah belajar ilmu hakikat itu latasihul ibadah ila bima'rifatil ma'bud, ya sedikit banyak sudah mulai memahami itu. Karena endingnya ini dijelaskan, endingnya para salik itu adalah ma'rifatil ma'bud, mengenal siapa yang disembah.
Wa bibad'ihi, dan pada permulaannya yamsi, ya, permulaannya para salik ini yamsi berjalan alal asar, ya, di atas bumi, di atas alam semesta ini. Ya, dia hidup sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Huwa min salasi haqaiq, ya, dia menjadi bagian dari 3 haqaiq, ya, maklumatin yang maklum. Apa itu? Ilmu yakin, ya, tingkatan yang pertama, ainul yakin tingkatan kedua, hakul yakin. Ini tingkatan yang ketiga, ini disebut min salasi haqaiqin maklumatin. Wa mizazuhu bardun. Nah, kemudian perangainya itu bardun. Ini perangai dari huruf jim itu bardun. Itu yaitu unsur dingin. Walafhul nari, yaitu nyalanya api gitu. Jadi karakter yang ada pada huruf jim itu adalah campuran antara dingin dan api, ya. Jadi kalau yang sudah ngaji dari awal paham bahwa setiap huruf ini memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Iklam, ketahuilah, ayat dan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan, ya, kekuatan lahir batin kepada kita, ya, siapa Allah, wa iyyaka, dan kepadamu, annal jim, bahwa sesungguhnya huruf jim min alamis sahadah. Jim ini min alamis sahadah. Jim ini berarti dari alam yang nyata. Alam nyata itu alam yang ada di sekitar kita, alam yang kita saksikan, alam yang kita lihat, itu namanya alam syahadah, alam fisik gitu. Wal jabarut. Nah, tapi sisi lain, ya, jim ini juga ada aspek jabarut, yaitu aspek ketuhanan. Itu. Jadi huruf jim ternyata maknanya ya luas sekali menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Wa mahrajuhu. Nah, ini dari aspek ilmu makharijul huruf, ya. Wa mahrajuhu, dan bermula makhrajnya huruf jim itu min wastil lisani, dari pertengahan lisan, bainahu, antaranya, wa bainal hanki, dan antara langit-langit. Jadi lisan dan tengah, jim, ya, huruf jim. Ya, ini menurut makhrajnya, ya. Ada tuh jumlahnya huruf jim salah satu 3 gitu. Baso itu, dan bermula, ya, dasarnya huruf jim itu alya, mim, alif, hamzah, ya. Ini menarik, ya, mim, alif, hamzah. Falakuhu, dan bermula orbitnya huruf jim asani yang kedua, ya. Sanayuhu ihda, ya. Dan bermula tahun atau waktu, ya, waktunya huruf jim ihda asyrota alfin, itu 11.000 tahun. Ihda asyrota alfi sanatin, ya. Jadi waktu huruf jim masanya itu 11.000 tahun. Itu 11.000 tahun. Nah, ini Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menemukan angka ini, ya, tentu, ya, bukan sekedar mengira-ngira, ya, tapi, ya, tentu sudah tahqiq, ya, karena mendapatkan, ya, sumber dari segala sumber ilmu gitu.
Ya. Kemudian yatamayyazu fil amah. Huruf jim ini juga berbeda bagi tingkatan orang umum. Lahu bagi huruf jin wastu thorik. Huruf jin ini termasuk wastu thorik, pertengahan perjalanan. Ya. Jadi perjalanan itu ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Ya, ada kelas mubtadi, mutawassyid, muntahi. Nah, ini masuk wastu thorik, pertengahan jalan. Martabatuhu dan bermula martabat jim ar-rabi'ah itu yang keempat. Ya, martabatnya termasuk martabat yang keempat. Duhuru sultanihi dan bermula kenyataan sultanihi, kekuasaannya jim fil jinni, ya, itu pada alam jin. Jadi huruf jim itu sultan atau kekuasaan, ya, zuhuru sultanihi, kenyataan kekuasaan huruf jin itu ada pada alam jin. Ini ternyata menarik, ya, kaitannya huruf jim dengan fil jinni, alam jin. Jasaduhu dan bermula jasadnya jin itu baridun, yaitu barid itu unsur dingin. Baridun yabisun, dingin dan kering, campuran antara barid dan yabis. Roksuhu bermula kepalanya, harun panas, yabisun kering. Ya, jadi jasadnya itu dingin kering, kemudian kepalanya itu panas dan kering. Topuhu dan bermula karakternya huruf jim al-burudah itu dingin, wal haroroh dan panas, wal yabusah dan kering. Ini karakternya. Unsuruhu dan bermula unsur huruf jim al-aqdam yang paling besar, ya, at-turabu yaitu turab, debu. Ya. Ini unsur yang paling agung, yang paling dominan dalam jin, yaitu at-turab. Wal aqwal dan paling sedikit, ya, al-naru yaitu unsur panas. Nah, makanya kita paham teori bahwa unsur penciptaan semesta ini ya air, api, angin, tanah. Jadi air, api, angin, tanah ini ada di dalam. Ternyata rujukan ini ada di kitabnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Air itu ya burudah, ya, kemudian angin itu ya bisah, kemudian ada haroroh, yaitu api, itu panas, ya. Itu unsur-unsur itu ternyata ada rujukannya, yaitu ada dalam kitab Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Unsur air, api, angin, tanah. Termasuk unsur diri manusia juga nggak lepas dari 4 unsur ini. Gitu. Nah, maka terkait dengan jim ini, ya, yang adanya di objeknya ada di alam jin, ya, menurut penjelasan ini ternyata unsur yang paling dominan itu turab, kemudian yang paling sedikit itu api. Yujadu anhu ma yushakilu tab'uhu, ya, ditemukan darinya hal-hal yang terkait yushakilu, bentuk dari karakternya. Harakatuhum muawwajah, ya, gerakannya itu muawwajah, bengkok, ya, tidak lurus. Lahul haqaiq, huruf jim ini memiliki makna-makna haqaiq, ya, makna kedalaman yang esensial, itu huruf jim. Wal makomat, dan memiliki makomat, kedudukan. Nah, ini kalau orang yang sudah merasakan pengalaman-pengalaman rohani, ya, itu merasakan ini makomat-makomat ini. Wal munazzalat, dan kedudukan munazzalat, ya. Mumtazazun, ya, bersifat campuran, kamilun yang sempurna. Yarfa'u man ittasala bihi inda ahli anwar, ya.
huruf jim ini akan mengangkat orang yang ittisol sampai ya kepadanya menurut ahli anwar. Ahli anwar itu orang yang mendapatkan pencerahan nur ilahiyah, wal asror, dan orang yang mendapatkan rahasia ilahiyah. Illal kufiyun, kecuali ahli kufiyun. Musallasun ya, yaitu musallas ya, bertiga. Muannasun itu ramah. Alamatu bermula alamatnya al-fardaniyah, itu esa. Lahu ya, bagi huruf jim minal hurufi, dari beberapa huruf, yaitu al ya'u ya, wal mim dan mim, wa minal asma'i, dan dari beberapa nama, kama taqaddama, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya ya. Jadi malam ini kita sudah memahami tentang rahasia huruf jim ya. Ternyata ya cukup menarik sekali uraian yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu. Bagi para pemula ya, mendengar uraian-uraian seperti ini ya, satu sisi ya pasti kaget ya, kagetnya ya kok menarik uraiannya, ada penjelasan sedasar itu, karena selama ini kita tidak pernah mendapatkan informasi atau ilmu tentang rahasia huruf. Oh ternyata kaitannya satu huruf itu terkait dengan alam semesta, dan setiap huruf ternyata memiliki karakter-karakter yang berbeda itu. Maka kalau ini dibuat istilahnya model istilah wifik dan lain sebagainya, kalau orang yang sudah paham rahasia huruf ini ya akhirnya antara huruf satu dengan dua digabungkan, itu akhirnya memiliki keistimewaan. Itulah akhirnya menjadi wifik, menjadi jimat. Karena yang bikin itu tahu rahasianya, tahu rahasia menghubungkan atau memasangkan huruf dari huruf ini sehingga memiliki efek tadi. Gitu. Nah, bagi kita ya hanya sebagai pecinta ilmu ya. Sebab kalau dikasih anugerah ilmu yang bisa seperti ini khawatirnya praktek perdukunan nanti, karena akan banyak orang datang ya untuk ngitung nama, kemudian akan disuruh membaca apakah saya ini cocok jadi capres atau tidak. Ini khawatirnya seperti itu, dan itu akhirnya kalau sudah memilih posisi itu ya nanti ilmu-ilmu kema'rifahannya semakin redup karena sudah bergeser, semangatnya sudah duniawi ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah tetap sebagai pecinta ilmu ya, dan mudah-mudahan juga dimudahkan mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin.